raja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Darahmu tumpah di negara pusaka, jiwamu mengawal tegaknya Indonesia. Engkau pahlawanku, engkau kusuma negaraku. Selamat hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, Ibu ucapkan selamat memperingati hari kemerdekaan yang ke-76 dan Ibu ucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesiaku tercinta. Nah, berjumpa kembali dengan saya Ibu RD di mata pelajaran PKN untuk kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Nah, kali ini nakku kita akan memasuki pertemuan kelima dengan membahas materi baru atau bab baru, di mana judul materi kita adalah ketentuan undang-undang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dapat kalian lihat di buku paket kalian aku di halaman 35. Nah, jadi itu adalah materi kita di pertemuan kelima ini. Nah, sebelum memasuki materi kita, Ibu sambut dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Selamat pagi Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu semua di kelas 10. Nah, kali ini kita memasuki materi baru atau bab baru, yaitu di halaman 35. Kalian dapat lihat di buku paket kalian. Kita memasuki materi baru dengan judul Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kali ini di materi ini kita membahas dua subbab. Yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sebelum memasuki materi kita atau kita bahas materi kita satu persatu, Ibu jelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menguraikan ketentuan tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara energik. Dan yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisis batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara semangat dan toleran. Dan yang ketiga, setelah memahami materi, siswa mampu membedakan wilayah laut Indonesia dengan rajin dan giat. Nah, oke, sekarang kita memasuki materi kita yang pertama. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, jadi memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memperlancar prosesnya, dari negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, selanjutnya, di buku kalian sudah dijelaskan apa saja itu isi dari pasal 25A. Nah, jadi ini bagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara. Nah, jadi yang pertama, wilayah negara diatur dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bunyinya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, seperti di slide sebelumnya sudah Ibu katakan isi dari pasal 25A. Nah, jadi di Undang-Undang Dasar Pasal 25A ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Nah, kita memasuki kotak yang warna orange, yaitu ketentuan pasal 1 dan ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi di kolom warna orange ini adalah hasil penjabaran dari
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Nah, kita memasuki kotak yang warna merah. Nah, jadi kesimpulannya mengenai wilayah ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah NKRI meliputi wilayah daratan, perairan, dan udara. Nah, jadi wilayah negara kesatuan kita itu meliputi wilayah daratan, perairan, dan udara. Nah, jadi di sini nakku kita identik dengan kata atau istilah Nusantara. Nah, jadi dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi negara Indonesia terletak di negara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesatuan wilayah. Nah, di mana kesatuan wilayah itu mencakup 4 kesatuan. Yang pertama adalah kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, jadi pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda. Itu dapat dilihat di buku kalian. Itu sudah pasti ada di buku kalian. Kalian lihat di halaman berapa? Nah, di halaman 38. Di situ sudah dijelaskan Deklarasi Juanda Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang dilaksanakan pada tahun 1982. Nah, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982, Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, selanjutnya wilayah laut Indonesia itu terdiri dari dapat dibedakan menjadi 3 macam. Jadi wilayah laut Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zona laut teritorial, yang kedua zona landas kontinen, dan yang ketiga zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, kita bahas satu persatu. Di mana zona laut teritorial dapat kalian dilihat di slide-nya bahwa batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, jadi jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Nah, jadi laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Nah, laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam dan laut Nusantara. Nah, jadi garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau yang terluar. Nah, jadi itu makna atau maksud dari zona laut teritorial. Dan yang kedua, zona landas kontinen. Dapat dilihat di slide, landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Nah, jadi kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Misalnya, Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan Australia. Nah, jadi adapun batas landasan kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Nah, di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai atau pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari. Nah, selanjutnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE, di mana zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, jadi ZEE ini adalah laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. ZEE ini di Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya lautnya. Di dalam zona ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut
dapat tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh hukum laut internasional. Nah, bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia apabila wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia? Nah, jadi potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, permukiman, penduduk, dan di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam. Sudah pastinya kalian tahu, yaitu kekayaan alam seperti tambang, emas, batu bara, perak, dan tembaga. Nah, jadi hal-hal itu disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita, yaitu negara Indonesia yang tercinta. Nah, selanjutnya batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Indonesia adalah negara maritim, 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi batas-batas wilayah Indonesia berhubung dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubung dengan 3 negara. Nah, jadi setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Contohnya seperti rumah yang kalian tempati juga tentu mempunyai batas. Begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain atau jalan dan sebagainya. Nah, jadi wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahannya. Nah, batas wilayah itu menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam. Ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, dan juga berupa tugu perbatasan saja. Nah, bagaimana dengan batas wilayah Indonesia, Bu? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim, 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Nah, jadi kita akan memasuki batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Yang pertama, batas wilayah di sebelah utara, yaitu Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia atau bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Nah, wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dan yang kedua, batas wilayah di sebelah barat. Nah, sebelah barat, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara Hindia. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan Indonesia di sebelah barat. Nah, jadi secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India. Tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Nah, jadi dua pulau tersebut menandai perbatasan Indonesia-India, yaitu Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Dan selanjutnya batas wilayah sebelah timur. Nah, wilayah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua, berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat dan Provinsi Sepik Barat. Nah, selanjutnya batas wilayah di sebelah selatan. Batas-batas wilayah di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Timur Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Nah, Provinsi NTT adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu,
Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia awal tahun 1997. Nah, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas landas kontinen. Nah, selanjutnya batas wilayah Indonesia ini yang sudah Ibu jelaskan tadi, yang utara, barat, timur, dan selatan. Ini sudah Ibu jelaskan satu persatu dan dapat kalian lihat ulang di slide yang sudah Ibu tampilkan ini ada 4. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tugas. Ibu akan membuat 5 soal tugas. Yang soal pertama dan kedua Ibu buat di video pembelajaran seperti biasa, dan soal ketiga, keempat, dan kelima kalian dapat melihat di forum tugas di Google Classroom. Nah, yang pertama soalnya adalah sebutkan batas wilayah negara Indonesia, dan yang kedua Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu dua benua itu apa? Nah, sekian materi kita di pertemuan kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan untuk anak Ibu yang kurang paham atau kurang mengerti, dapat bertanya di kolom komentar YouTube dan kolom komentar Google Classroom. Dan Ibu harap pada saat kalian menonton video pembelajaran, kalian dapat ikut serta dalam kolom komentar tersebut. Misalnya mengucapkan selamat pagi atau mengucapkan hadir. Nah, jadi sekian materi kita kali ini. Ibu tutup dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini, Naku. Ibu harap kalian dapat memetik hal-hal positif yang terdapat di materi kita dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apabila anak Ibu ingin bertanya atau kurang mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube dan kolom komentar Google Classroom, dan Ibu tunggu pertanyaannya. Nah, dan pesan Ibu untuk anak-anak semua, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap berada di rumah agar kita dapat melanjutkan pembelajaran daring kita minggu depan. Nah, Ibu tutup pertemuan kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.